Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kembali kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya berharap kita dengan segenap hati mengikuti Eva ini dan kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya saudara, mari dengan sepenuh hati kita mau puji, kita mau sembah, kita mau tinggikan Dia. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Oleh anugerah-Mu kembali kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan semua hidup kami. Biarlah kami layak pada saat ini mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan penyembahan kami kepadamu. Bahkan kalau sebentar kami sama-sama belajar kebenaran firman, Tuhan tolong kami, urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kita. Dan Dia Allah yang mengerti, Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Percayalah saudara, yang Dia berikan bagi kita justru adalah hal-hal yang sangat-sangat berkualitas dan luar biasa. Mari angkat pujian ini saudara. Haleluya Yesus, Bapa Kau mulia. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu.
dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh Yesus, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kasih-Mu begitu dahsyat Tuhan, tak terbatas Tuhan, begitu luas, begitu tinggi dan agung Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan,
Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Jesus. Haleluya, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ketika Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Yesus. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan cakap menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan lewati semua tantangan hidup ini. Bersama dengan-Mu Yesus, kami akan menang. Bersama dengan-Mu kami akan menang, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari berbicara kepada kami saat ini. Roh Kudus terus kuasai kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, malam ini saya ingin sampaikan sedikit renungan. Dan saya berharap ini bisa memberkati kita, menjadi berkat bagi kita, memberikan motivasi, kekuatan.
Saudara, Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tadi pagi saya membaca bagian ini, saudara. Ketika saya sampai, saudara, di ayat yang ke-10, ayat itu berbunyi begini. Dan berkata kepadanya. Siapa yang berkata? Yang berkata ini adalah pemimpin pesta pernikahan yang ada di kota Kana pada waktu itu. Apa perkataannya? Saudara, dibilang begini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudara, perhatikan, ini kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya kalau saudara renungkan lebih dalam, kita akan temui ada satu makna yang begitu luar biasa. Saudara, ini adalah pernyataan yang keluar dari mulut seorang pemimpin pesta pernikahan yang ada di kota Kana. Bagaimana dia mengucapkan kalimat ini? Apa yang menyebabkan dia berkata seperti ini? Kita tahu, saudara, perkataan itu mengalir dari mulutnya setelah Yesus melakukan mujizat. Dari air biasa, saudara, diubah oleh Tuhan menjadi air anggur. Dan ternyata, saudara, air anggur hasil mujizat Yesus ini benar-benar memiliki kualitas di atas air anggur yang lainnya. Sehingga kita lihat, saudara, keluarlah pernyataan ini. Memang pemimpin pesta tidak tahu bahwa air anggur itu hasil mujizat. Tapi dari pernyataannya kita lihat, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan boleh kita bilang begini, baru kali ini dia menemukan kasus seperti itu. Dia pasti sudah berulang-ulang berkali-kali, saudara, memimpin pesta pernikahan. Dan itu bukan pesta pernikahan yang baru pertama kali dia pimpin, tentu bukan. Mungkin dia sudah berkali-kali dari satu pesta ke pesta yang lain. Dia memimpin pernikahan si A, si B. Saudara-saudara, tapi kali ini dia mendapatkan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang luar biasa. Apa itu, saudara? Bahwa air anggur yang dihidangkan belakangan itu justru kualitasnya lebih luar biasa. Saudara, kita mengerti bahwa, saudara, itu terjadi karena Yesus. Sekali lagi, itu terjadi karena Yesus. Pada umumnya orang menyediakan pertama dulu. Yang paling bagus itu yang disediakan. Sampai orang benar-benar puas menikmati yang paling berkualitas itu. Baru setelah itu, saudara, dikeluarkanlah air anggur yang kualitasnya rendah. Itu umumnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang terjadi ini, yang bagus, saudara, mungkin setelah itu ada sedikit, saudara, yang mulai rendah kan? Karena sudah mulai menipis, bahkan habis tuh, saudara, anggurnya. Lalu kita lihat muncul air anggur yang lebih baik, lebih berkualitas. Dan itu, saudara, yang dilakukan oleh Yesus. Berarti benar kalau kita baca dalam kitab Wahyu, Yohanes mengatakan dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Artinya begini, saudara, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus berikan kepada kita, saudara, itu bukan hanya di awal saja yang bagus, yang ingin menyenangkan. Tapi saudara, dia sanggup menjaga, bahkan terus meningkatkan kehidupan kita, memberikan kepada kita hal-hal yang jauh lebih lagi. Semakin meningkat, semakin meningkat. Saudara dengar itu, pegang prinsip itu. Jadi saudara-saudara, orang bilang begini, hidup itu katanya seperti roda yang berputar. Kalau saya pribadi nggak setuju, saudara, ya. Sebab kalau roda berputar itu kan dia sekarang ada di bawah. Wah, dia naik sampai di atas, nanti turun lagi ke bawah, nanti naik lagi. Saya tahu hidup itu nggak begitu, saudara. Saya percaya di dalam Tuhan. Oke, mungkin kita bisa mengalami adanya keterpurukan, kegagalan, kita bisa mengalami ada yang di bawah. Tapi saudara, kalau kita mau lihat rencana, rancangan, dan janji Tuhan dalam hidup kita, nggak begitu.
Banyak kali keterpurukan kita, kegagalan dan kehancuran kita, kalau kita mau jujur, itu lebih banyak disebabkan kesalahan kita. Dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan kita terpuruk. Tapi janji Tuhan, kita akan terus naik, Dia akan jadikan kepala. Jadi tidak naik terus turun gitu saudara, enggak. Tapi Dia akan jadikan kita kepala, Dia akan terus naik. Saudara-saudara, itulah janji Tuhan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang merancangkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang benar itu, Alkitab bilang, dia akan seperti mentari. Dari terbit terus dia naik sampai rembang tengah hari. Itu titik tuh saudara, artinya sampai di puncak. Nanti setelah itu kan turun saudara ya. Enggak gitu, makanya ayat itu bilang dari terbitnya sampai rembang tengah hari, sampai di puncaknya itu. Itu rancangan Tuhan. Nah saudara, siapa yang bisa buat itu? Hanya Tuhan Yesus. Jadi hidup kita sebetulnya tidak seperti roda yang sedang berputar-putar terus, naik turun terus gitu. Enggak saudara. Mari saya akan ajak saudara untuk kita pahami. Saudara, kalau kita lihat kisah ini secara utuh, ya, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Kita melihat bagaimana Tuhan merancang satu kehidupan yang begitu luar biasa. Saudara, dikatakan mulai ayat 1, di sana dibilang ada pernikahan. Ya, ada sebuah pesta pernikahan yang dilakukan di satu kota, yaitu kota Kana. Tidak dijelaskan saudara siapa, keluarga siapa yang mengadakan pesta ini, siapa yang menikah. Ada beberapa penafsir berkata kemungkinan itu masih ada kaitan famili dengan Maria, ibu Yesus. Ya, oke lah, boleh-boleh saja saudara. Tapi memang ayat ini kan tidak menjelaskan. Tapi yang pasti kita lihat Maria ada di sana, Yesus pun dengan beberapa orang muridnya ada di sana. Nah, saudara-saudara, keberhasilan sebuah pesta pernikahan, atau katakan sukses tidaknya pesta pernikahan itu, ada ukurannya. Bukan banyaknya para undangan yang hadir, oke itu bisa dijadikan. Tetapi saudara, yang utama itu ketersediaan air anggur. Saudara-saudara, undangan hadir begitu banyak, kalau air anggurnya kurang, wah itu justru bukan membawa keberhasilan sukacita kan. Itu membawa kegagalan, memberikan satu corengan yang benar-benar memalukan. Nah jadi saudara lihat, keberhasilan sebuah pesta pernikahan zaman itu adalah ketersediaannya air anggur itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang air anggur, apalagi saudara air anggur yang baik, yang terbaik, yang berkualitas. Di dalam kalangan kehidupan orang-orang Israel zaman Yesus atau bahkan zaman sebelumnya, air anggur itu saudara menjadi sesuatu yang sangat penting. Punya makna tersendiri di dalam kehidupan orang Israel. Bahkan sering kali juga anggur itu, pohon anggur itu digambarkan sebagai umat Allah. Gambaran untuk Israel yang adalah umat Allah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana dari buah anggur itu bisa tercipta air anggur yang berkualitas. Dan saudara, ternyata itu kan melewati sebuah proses. Melewati sebuah proses yang cukup panjang. Kalau kita baca kitab Yesaya pasal 5, di sana ada gambaran bagaimana seseorang menanam pohon anggur, membuat kebun anggur, lalu nanti hasilnya itu saudara lewat sebuah proses dihasilkanlah buah anggur yang baik, air anggur yang baik. Saudara, kalau saudara baca di sana dipilih lokasinya, tempatnya tidak sembarangan. Setelah itu tanah itu digali gitu saudara, dikeluarin tuh batu-batunya, dibersihkan benar-benar. Setelah semua sudah siap itu, maka ditaburilah, ditanamlah benih dari anggur. Dan ternyata juga benihnya bukan benih anggur sembarangan gitu saudara, tapi benar-benar benih pilihan. Nah saudara, lalu apa yang dilakukan setelah ditaburi? Apa dilepas begitu saja? Oh tidak. Tapi mereka juga buat pagar sekelilingnya. Dibuatnya ada menara jaga. Jadi ada orang yang bekerja yang menjaga itu.
Karena saudara, ada besar kemungkinan ada binatang-binatang yang akan mengganggu gitu. Jadi diperhatikan sedemikian rupa, saudara. Dan juga sudah disiapkan satu tempat khusus untuk memeras air anggur itu. Jadi kita melihat ada sebuah proses, saudara. Dan proses begitu panjang. Prosesnya sepertinya begitu menyakitkan. Anggur itu harus diperas sedemikian rupa sampai saudara menghasilkan airnya. Saya pernah membaca, agak lupa saya, saudara. Itu untuk mendapatkan katakanlah satu sendok air anggur yang benar-benar berkualitas. Itu tidak cukup hanya satu butir buah anggur, tidak, saudara. Jadi benar-benar air anggur yang berkualitas itu merupakan satu proses panjang yang begitu luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu sepintas tentang bagaimana proses air anggur itu menjadi baik, menjadi berkualitas. Ya. Saudara, memang dalam kehidupan ini seringkali kita melewati sebuah proses kehidupan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita pikir tentang proses hidup, ada orang kadang-kala berpikir, ya orang di luar juga seperti itu. Benar, saudara. Saudara, orang di luar pun mengalami proses kehidupan. Ya. Untuk dia sukses, saudara bisa baca, saudara bisa lihat, dengar ada trik-trik, ada tips-tips bagaimana caranya supaya kita sukses begitu kan, saudara. Ada prosesnya, ada yang harus dilalui sedemikian rupa. Itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tetapi jangan lupa, saudara, proses yang dilakukan oleh manusia, proses yang dikerjakan oleh kekuatan rasio kita, pikiran kita, kekuatan tenaga kita, kepandaian kita, mungkin bisa menaikkan kita sampai kepada taraf air anggur yang baik, bukan yang terbaik. Saudara-saudara, sampai ada batasannya, katakan. Dia naik, saudara, sampai mentok, setelah itu dia akan turun kembali. Itu yang saya bilang seperti roda tadi. Nah, tetapi berbeda, saudara, ketika kualitas kehidupan kita bukan lahir dari proses kekuatan kita, bukan lahir dari proses rasio kita, akal kita, kepandaian kita, tapi hasil dari tangan Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Itu pasti berbeda. Saudara, saya baru membaca sedikit bagian pertama buku yang ditulis oleh Dr. Stephen Tong. Ini seorang teolog Indonesia yang cukup kita kenal, saudara. Nah, saudara, dia berkata begini, ada orang-orang yang seringkali berpandangan salah tentang kehidupan orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu katanya kalau jadi Kristen ya akan enak, diberkati, akan sukses, akan berhasil, naik kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin benar ya. Tetapi seringkali orang mengabaikan tentang proses itu. Orang seperti ingin dari bawah dia langsung diangkat duduk di atas begitu, saudara. Tanpa melalui proses lagi. Wah, ini yang berbahaya justru, saudara ya. Nah, saudara-saudara, jadi dari sini kita perlu benar-benar memahami bagaimana supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang memiliki kualitas yang terbaik. Bukan hanya di awal, tapi terus naik sampai di puncak kualitas yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, saudara-saudara, tentu yang pertama, ya relakan diri kita untuk diproses. Nggak enak, memang tidak enak. Sakit, ya memang sakit, saudara. Tapi ketahuilah, ketika tangan Allah mengerjakan itu di dalam kita, saudara-saudara, kita akan melihat satu hasil yang luar biasa. Mungkin kita nggak melihat seperti ada proses begini dan begitu. Tapi cara Tuhan bekerja membentuk seseorang begitu luar biasa. Dan itu akan membuat sebuah pujian. Artinya gini, membuat dunia heran. Kok dia bisa begitu ya? Kan pada umumnya akan seperti ini. Umumnya akan begini, akan begitu. Ini kita bukan sedang bicara umumnya. Tapi kita bicara tentang kuasa Tuhan yang di atas standar umumnya. Saudara, saya bilang tadi umumnya orang-orang dalam pesta pernikahan ya yang bagus dulu kan air anggurnya.
Nanti semakin kualitasnya menurun dan ya sudah terakhir ya sudah tinggal yang sisa-sisa saja yang tidak berkualitas. Tapi beda kita lihat kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia ingin menjadikan kita justru menjadi pribadi yang berkualitas. Dan Alkitab bilang kita ini sedang berproses menuju menjadi serupa dengan Kristus. Itu kesempurnaan. Itu proses tertingginya, kualitas tertinggi di mana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kehidupan kita mulai berproses dan kita menampilkan satu kehidupan yang semakin berkualitas, saya mau katakan itu akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa bagi dunia ini. Dunia akan tercengang, dunia akan heran. Dunia akan berkata, ini kok bisa seperti ini ya? Kenapa gitu? Ada apa bisa seperti ini? Saudara-saudara, kita banyak dengar kesaksian. Bagaimana orang-orang yang tadinya hidupnya rusak. Bagaimana orang-orang yang tadinya hidupnya katakan tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi kuasa Tuhan membalikan semuanya, menjadikan hidupnya begitu luar biasa. Dan itu mencengangkan banyak orang. Membuat orang bingung, ada apa ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, jadi saudara-saudara lihat, Tuhan mau kerjakan itu di dalam kita. Mungkin kita bilang, aduh Tuhan tahulah hidup saya seperti apa rusaknya. Tuhan tahulah keadaan saya benar-benar saya sedang terpuruk, Pak. Saudara-saudara, Tuhan tuh ngerti. Tuhan mau benar-benar saudara hidup kita ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Sehingga dunia boleh melihat ada Yesus bekerja dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara perhatikanlah hidupmu dengan baik. Serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia ingin mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Dia ingin agar kehadiran kita di dalam dunia ini memancarkan terang Kristus, memuliakan Kristus. Melalui kehidupan kita ini, saudara, biarlah dunia tahu siapa Yesus itu. Dia lihat hidup kita yang penuh dengan kasih. Dia lihat hidup kita yang penuh dengan ketaatan. Dia lihat hidup kita yang penuh dengan kejujuran. Dia lihat hidup kita yang benar-benar bersih gitu, saudara. Wah, saudara-saudara, itu benar-benar akan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, jadi marilah, biarlah perenungan pada malam hari ini membawa kita mengerti. Buatlah dunia tercengang. Buatlah dunia itu menjadi heran atas hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tapi karena ada sesuatu yang berkualitas yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman yang kami dengar pada malam ini. Tanamkan ini dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas. Ampuni kami kalau selama ini kami punya pemahaman yang keliru, yang salah tentang hidup ini. Kami tahu tangan-Mu mengerjakan sesuatu yang sedang Kau rancang dalam hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Engkau. Hamba berdoa, berkati seluruh umat-Mu, setiap orang yang mengikuti ibadah Eva, baik secara langsung pada malam ini atau setelah hari ini. Biarlah turun berkat-Mu atas mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Yang berputus asa dalam nama Yesus diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu ini. Tidak lupa kami berdoa menyerahkan gereja kami dalam rangka merayakan Natal. Tuhan semua siapkan, campur tangan, berikan kesehatian kepada seluruh kami sekalian. Hati kami menjadi hati yang bersih untuk siap menyongsong memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami syukuri, kami juga berdoa buat bangsa kami. Dan kami mau katakan dalam nama Yesus, bangsa kami diberkati. Dalam nama Yesus terjadi damai dalam bangsa ini. Di tengah-tengah tahun politik,
Di tengah berita-berita yang sepertinya terjadi kekacauan, tapi kami mau nyatakan di dalam nama Yesus Indonesia damai. Dalam nama Yesus Indonesia diberkati. Dan Tuhan kau akan menetapkan seorang pemimpin bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Turunkanlah anugerah berkat-Mu bagi kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.